Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kembali lagi bersama saya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai analisis vektor yang berkaitan dengan mata kuliah listrik magnet yang diampu oleh Bapak Sudirman, SPD MSI. Namun sebelum kita ke materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Di sini ada saya sendiri, Alina Oktavianti, dan juga rekan sekelompok saya, Dia Azara. Untuk itu langsung aja kita ke materinya. Untuk materi yang pertama, itu ada pengertian vektor. Analisis vektor mulai dikembangkan pada pertengahan abad ke-19. Vektor dalam matematika dan juga fisika bisa diartikan sebagai objek geometri yang memiliki besar dan arah. Vektor digambarkan dengan tanda panah, di mana pangkal anak panah menunjukkan sebuah titik tangkap atau titik awal dari sebuah vektor, kemudian panjang anak panah itu menunjukkan nilai ataupun besar dari sebuah vektor, di mana semakin panjang ataupun semakin pendek itu nilainya juga berkaitan. Sementara untuk ujung panah itu menunjukkan arah dari vektor tersebut. Selanjutnya ada jenis-jenis vektor. Yang pertama ada vektor posisi. Nah, suatu vektor itu memiliki sebuah posisi. Misalkan titik awalnya di titik 0, yakni 0,0, sementara di titik ujungnya adalah di titik A, yakni A1,2. Selanjutnya ada vektor 0, di mana dalam koordinat X, Y, Z, koordinat vektor ini ada di 0,0,0. Selanjutnya ada vektor satuan. Vektor satuan sendiri itu adalah suatu vektor dengan panjangnya sama dengan 1. Lalu ada vektor basis, di mana sebuah vektor ini satuannya saling tegak lurus. Lalu ada kesamaan dua vektor, di mana kedua vektor memiliki panjang dan juga arah yang sama. Lalu kesejajaran dua vektor, di mana dua buah vektor itu sejajar ataupun paralel. Lanjut ke materi yang kedua, ada aljabar vektor. Operasi pada dua atau lebih dari vektor yang meliputi penambahan, pengurangan, dan perkalian. Operasi vektor dapat dilakukan melalui komponen-komponen skalarnya. Nah, ini yang sudah saya jelaskan tadi. Pertama ada kesamaan dua vektor, kemudian vektor negatif, pengurangan dan penjumlahan, dan yang terakhir ada perkalian. Untuk kesamaan dua vektor, itu vektor A dan vektor B memiliki nilai dan juga arah yang sama. Dapat terlihat pada gambar. Kemudian, untuk vektor negatif sendiri, meskipun besarnya sama antara vektor A dan vektor B, namun keduanya berlainan arah, maka dikatakan vektor negatif. Lalu untuk penjumlahan sendiri ada 3 cara. Yang pertama dengan aturan segitiga. Aturan segitiga, misalkan vektor A ditambah vektor B, itu berarti ujung dari vektor A akan bertemu pangkal dari vektor B. Kemudian ditarik sebuah vektor dari pangkal vektor A menuju ujung vektor B, seperti pada gambar. Lalu ada aturan jajar genjang, di mana ketika vektor A ditambah vektor B, itu pangkal dari vektor A bertemu dengan pangkal dari vektor B. Kemudian ditarik sebuah vektor dari pertemuan kedua pangkal tersebut. Lalu yang terakhir ada aturan poligon. Aturan ini merupakan penjumlahan dari vektor yang bisa dikatakan lebih dari 2 vektor, jadi harus menggunakan aturan poligon. Lalu ada pengurangan vektor. Sama seperti penjumlahan tadi, untuk pengurangan vektor ini ada aturan segitiga, juga aturan jajar genjang. Dan konsepnya untuk pengurangan ini sedikit berbeda, di mana ketika vektor A dikurang dengan vektor B, itu melalui aturan segitiga bisa dilihat pada gambar. Jadi ujung
pangkal dari vektor A itu akan menggabung dari pangkal dari vektor B. Kemudian akan ditarik sebuah vektor dari pertemuan kedua pangkalnya, dan kemudian ditarik sebuah vektor dengan garis putus-putus untuk pertemuannya. Sebagai bisa kita lihat pencerminan. Lanjut, ada aturan jajar genjang, sama seperti yang tadi, vektor A dikurang vektor B. Itu bedanya ditarik perpanjangan dari vektor B yang berlawanan arah dari vektor tersebut. Kemudian dari vektor A kemudian dari pertemuan vektor pangkal vektor A dan vektor B ditarik sebuah garis, dan lalu akan terbentuk gambar seolah-olah seperti gambar jajar genjang. Nah, untuk rumusnya sendiri di sini sebagai contoh saja, misalkan vektor A itu XAI ditambah YAJ dan vektor B itu XBI ditambah YBJ, maka vektor A dikurang vektor B itu sama dengan XA min XB dalam kurung I ditambah YA min YB dalam kurung J. Nah, untuk panjang dari vektor A dikurang vektor B itu bisa dicari dengan cara mengakarkan panjang vektor A dikuadratkan, kemudian panjang vektor B dikuadratkan, dikurang dengan 2 kali panjang A dikali panjang vektor B, kemudian cos alpha. Lanjut, ada perkalian vektor. Yang pertama adalah perkalian vektor dengan skalar. Jadi apabila ada vektor U, kemudian ada skalar K, bila kita kalikan keduanya akan menjadi sebuah vektor, yakni vektor KU, di mana K adalah skalar dan U adalah vektornya. Lanjut, ada perkalian dot atau perkalian titik. Misalkan vektor A dot vektor B itu bisa dicari dengan rumus panjang vektor A dikali panjang vektor B cos theta. Atau bisa juga vektor A dot vektor B itu sama dengan A1 kali B1, kemudian ditambah A2 kali B2, dan seterusnya. Nah, yang terakhir ada aturan dengan cross. Perkalian vektor dengan cross ini menghasilkan vektor juga. Misalkan vektor A dicrosskan dengan vektor B, itu bisa dicari dengan cara panjang vektor A dot panjang vektor B sin theta entopi, di mana entopi itu merupakan panjang dari vektor satuan. Apabila kita mau mencari panjang dari vektor A dicrosskan dengan vektor B, itu rumusnya sama juga dengan yang sebelumnya. Lalu ada sifat-sifat perkalian silang ataupun cross product sesuai pada daftar berikut. Yang pertama, tidak berlaku sifat komutatif. Artinya, vektor A cross vektor B itu tidak sama dengan vektor B cross vektor A. Kemudian, berlaku sifat anti komutatif, di mana vektor A cross vektor B itu sama dengan min vektor B dicrosskan dengan vektor A. Kemudian yang ketiga, persamaan untuk kedua vektor A dan juga vektor B itu saling tegak lurus, dapat dicari dengan panjang vektor A cross vektor B sama dengan A dot B. Ini apabila mereka saling tegak lurus. Kemudian yang keempat, apabila vektor A dan vektor B itu searah, maka hasil cross keduanya adalah 0. Dan yang terakhir, apabila vektor A dan vektor B itu berlainan arah, maka hasil crossnya juga sama dengan 0. Dalam aljabar vektor, misalkan vektor A itu adalah A1i ditambah A2j, dan vektor B adalah B1i ditambah B2j, maka berlaku aturan yang A, vektor A sama dengan vektor B jika dan hanya bila A1i sama dengan vektor B1i dan vektor A2j sama dengan vektor B2j. Kemudian B, untuk perkalian dengan skalar, M dikali vektor A akan sama dengan M dikali vektor A1i ditambah M dikali vektor A2j. Nah, yang C adalah vektor A ditambah vektor B akan sama dengan vektor A1 ditambah vektor B1 dalam vektor I, kemudian ditambah A2, vektor A2 ditambah vektor B2 dalam vektor satuan J. Lanjut, ada aturan yang gede adalah
vektor A dot vektor B. Hasilnya adalah vektor A1 dot vektor B1 I ditambah vektor A2 dot vektor B2J. Yang ke E, sama juga perkalian dot, namun ini hasilnya 0. Nah, jika vektor A itu sama dengan 0 ataupun vektor B sama dengan 0 dan atau A dan B itu saling tegak lurus, maka hasil dotnya adalah 0. Kemudian yang ke F adalah aturan dari perkalian antara vektor satuan. Contohnya, I topi dot I topi itu sama dengan J topi dot J topi, itu sama dengan 1. Sementara apabila beda, misalkan I topi dot J topi, itu justru menghasilkan nilai 0. Kemudian yang G, ada vektor A dot vektor B, itu sama dengan vektor A1I ditambah vektor A2J, kemudian dot vektor B1I ditambah vektor B2J. Atau bisa juga kita tulis sebagai bilangan di dalam kotak. Lanjut untuk H, panjang dari vektor A itu bisa kita cari dengan akar dari vektor A1 kuadrat ditambah dengan A2 kuadrat. Nah, kemudian ini ada yang ke I, dimana hingga itu sama dengan aktan dari A2 dibagi dengan A1. Dan kemudian yang terakhir, vektor A dan vektor B itu sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dengan cos theta. Lanjut, materi yang ketiga itu adalah integral vektor. Nah, konsep integral medan itu banyak dipakai dalam fisika maupun teknik, teman-teman. Khususnya itu dalam teori dan juga teknik elektromagnet. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari konsep integral garis dan juga integral permukaan dari medan vektor. Jadi, integral-integral ini sesungguhnya adalah generalisasi dari integral tunggal, yakni integral dari A sampai B dari fx dx, serta integral lipat biasa dari fungsi biasa, ataupun integral lipat dari D, fx, y dx dy. Lanjut, materi keempat, ada teorema divergensi. Sebelumnya teman-teman fokus dulu ke gambar di samping, dimana ini adalah integral lipat 3 dari V, nabla dot A dV itu sama dengan integral lipat 2 dari S, A dot N ds sama dengan integral lipat 2 dari S, namun ini tertutup, dari A dot ds. Nah, dari rumus tersebut, integral permukaan dari sebuah vektor A yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup itu sama dengan integral dari divergensi A dalam volume yang diselubungi oleh permukaan di atas. Jadi, sesungguhnya dalam mencari integral permukaan itu, kita bisa juga menggunakan teorema Gauss. Contoh penerapannya adalah, misalkan benda pejal S dapat diperluas untuk benda pejal berlubang seperti keju Swiss. Asal saja mensyaratkan N menunjuk menjauhi bagian dalam benda pejal tersebut. Andaikan ds adalah kulit benda pejal antara dua bola pusat yang berpusat di titik asal, teorema Gauss berlaku asal saja ds terdiri atas dua permukaan. Lanjut, materi yang kelima adalah divergensi curl. Jadi, pengertian dari curl sendiri adalah suatu vektor fungsi Vx, Yz yang terdefinisi dan terdiferensial terhadap semua variabel bebas pada suatu domain. Didefinisikan sebagai ganda vektor antara operator delta dengan vektor fungsi. Bisa kita nyatakan Vx, Yz akan sama dengan V1 x, Yz, I, kemudian V2 x, Yz, C, dan V3 x, Yz, K. Dan berikut adalah sifat-sifat yang memiliki curl.
Nah, dan berikut adalah sifat-sifat yang dimiliki curl. Yang ke I, nabla cross F ditambah G itu sama dengan nabla cross F ditambah dengan nabla cross G. Kemudian yang kedua adalah nabla cross dengan AF, itu bisa dinyatakan juga dengan A dikali dengan nabla cross F. Kemudian nabla cross CF bisa dinyatakan dengan nabla C dikali F ditambah C dikali nabla cross F. Yang keempat ada nabla cross F. Nah, itu bisa dinyatakan dengan nabla dikali nabla dot F dikurang nabla kuadrat F. Yang kelima, nabla cross nabla C itu sama dengan 0. Dan yang terakhir, nabla cross dalam kurung F cross G itu sama dengan G dot nabla dikali dengan F dikurang G dikali dalam kurung nabla dot F dikurang dalam kurung F dot nabla G ditambah F dalam kurung nabla dot G. Lanjut yang keenam, ada teorema Stokes. Jadi teorema Stokes ini dapat dipandang sebagai versi dari teorema Green juga, namun dengan dimensi yang lebih tinggi. Jika teorema Green itu menghubungkan integral lipat 2 pada daerah bidang D ke integral garis keliling kurva perbatasan bidangnya, maka teorema Stokes itu menghubungkan integral permukaan pada permukaan S ke integral garis di sekeliling kurva perbatasan. Ini adalah gambar ilustrasi dari teorema Stokes. Dan untuk pembuktiannya sendiri ada di gambar sebelahnya, di mana integral lipat 2 dari S dalam kurung nabla cross F dot NDS itu sama dengan integral lipat 2 dari S dalam kurung itu nabla cross F1I kemudian F2J ditambah F3K, kemudian kita dotkan lagi dengan NDS. Dan apabila kita telusuri lebih jauh, kita akan dapat membuktikan tentang teorema Stokes ini. Lanjut, materi yang ketujuh itu ada gradien. Jadi, gradien suatu fungsi skalar itu merupakan suatu vektor yang turunan arahnya maksimum di titik yang ditinjau, dan arah vektornya itu adalah turunan maksimum dari titik tersebut. Dalam koordinat bola dapat kita nyatakan gradien C adalah vektor AR do C per do R ditambah vektor A theta dikali 1 per R do C do theta ditambah vektor AC di mana 1 per R sin theta dikali dengan do C do C. Nah, berikut adalah sifat-sifat yang dimiliki curl. Ada 3 sifat yang bisa dilihat pada gambar di bawah. Lanjut, materi yang ke-8 adalah Laplace. Jadi, Laplace atau Laplacian adalah operator diferensial yang diberikan oleh divergensi gradien fungsi skalar pada ruang Euklidian. Biasanya dilambangkan dengan simbol nabla. Dalam sistem koordinat kartesian, Laplacian itu diberikan oleh jumlah turunan parsial kedua dari fungsi terhadap variabel independen. Dan sementara itu dalam koordinat lain seperti koordinat silinder, kemudian koordinat bola, Laplacian itu memiliki bentuk yang berguna. Secara informal, Laplacian atau dilambangkan dengan Fp yang merupakan fungsi f di titik P itu mengukur seberapa besar nilai rata-rata f pada bola kecil atau bola yang berpusat di P menyimpang dari Fp. Nah, persamaannya itu dinyatakan pada persamaan di bawah, di mana minus nabla kuadrat f sama dengan 4f x, y dikurang f dalam kurung x min 1, y ditambah f dalam kurung x tambah 1, y ditambah f dalam kurung x, y min 1
dan ditambah F dalam kurung X, Y plus 1.
Selanjutnya ada latihan soal. Nomor 1, jika RU sama dengan U pangkat 3 I ditambah U kuadrat min 1J ditambah 5K, maka carilah yang pertama, integral dari RU DU, dan yang kedua, integral 0 sampai 1 dari RU DU. Untuk latihan soal yang kedua, jika AT sama dengan TI min T kuadrat C ditambah T min 1K dan BT adalah sama dengan 2T kuadrat I ditambah 6TK, hitunglah integral antara 0 sampai 2 dari A dot B dt. Yang ketiga, hitung Fox medan vektor F X2I ditambah 2XZJ ditambah YZ3K melewati permukaan benda kecil persegi panjang S yang ditentukan oleh 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 1, kemudian Y lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 2, dan Z lebih dari sama dengan 0 kurang dari sama dengan 3. Yang keempat, jika A adalah sama dengan 3XYZ kuadrat I, kemudian ditambah dengan 2XY pangkat 3J min X kuadrat YZK, dan kemudian C adalah 3X kuadrat min YZ, maka kita disuruh mencari yang pertama nabla dot A, kemudian yang kedua A nabla C di titik 1, min 1,1. Dan latihan soalnya terakhir adalah tentukan medan vektor berikut ini bersifat solenoidal atau bukan. Yang pertama ada vektor A di mana 4x min 2y ditambah 3y min 6yj, kemudian 2x tambah y min 7zk. Nah, itu disuruh mencari apakah mereka solenoidal atau tidak. Kemudian yang vektor B ada x kuadrat zi, kemudian 2y pangkat 3j dikurang 2y pangkat 3j itu apakah sama dengan x y kuadrat zk. Baik, terima kasih untuk teman-teman yang semua yang sudah mendengarkan sampai akhir mengenai pemaparan tentang analisis vektor. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan kita akan kembali lagi di video selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.